Amin Rais, Gunawan Muhammad, Zumrotin dan Abdillah Toha menyampaikan, tim Formatur sudah 85% mensepakati ADART dan platform politik, hukum dan ekonomi Partai Amanat Nasional yang akan dideklarasikan 23 Agustus mendatang jam 10 pagi di Istora Senayan, Jakarta. Menurut Amin Rais, partai ini bersifat terbuka bagi semua kalangan tanpa membedakan unsur sara. Cita-citanya yang membentuk suatu kekuatan alternatif yang membuka diri pada berbagai kalangan, lintas etnik, lintas agama, lintas kelompok, lintas suku, untuk sebuah Indonesia baru yang lebih baik. Tentu kita tidak berpretensi bahwa kita akan menjadi single majority seperti pada zaman kemarin ya. Kita lebih baik rendah hati, kita tidak akan mengumpulkan suara 70% gitu, sehingga sudah sebaik-baik kita menyadari perlu ada koalisi. Nah, yang kita ajak koalisi tentu adalah partai-partai yang platformnya itu berdekatan dengan platform partai kita itu. Itu ada berapa, kita nggak persahabatan. Amin Rais juga menyampaikan partai ini siap mengikuti pemilu mendatang dan berharap akan mendapat dukungan dari anggota Muhammadiyah, kalangan intelektual, kalangan petani, pemuda, dan LSM. Partai Amanat Nasional mempunyai logo cahaya putih yang merupakan simbolisasi PAN yang membawa harapan baru. Cahaya putih ini juga mempunyai karakter yang sederhana dan mudah dikenal serta bersifat sedikit hipnotis. Partai Amanat Nasional ini akan dipimpin oleh Dr. Amin Rais sebagai Ketua Umum dan Dr. Faisal Basri sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi kita tidak akan mengumpulkan suara 70% itu, sehingga sudah sebaik-baik kita menyadari perlu ada koalisi. Nah, yang kita ajak koalisi tentu adalah partai-partai yang platformnya itu berdekatan dengan platform partai kita itu, sehingga kalau ternyata nanti misalnya Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar itu punya platform yang kurang lebih sama atau mirip-mirip, why don't we join forces? Andai kata juga nanti partai-partai yang bermunculan maupun partai yang sudah ada misalnya itu ternyata sama, kalau memang muara perjuangan kita sama dan tidak terlalu banyak nuansa perbedaan, kita bersedia berkoalisi, terutama setelah pemilu barangkali. Politik di alam demokrasi yang bebas memang tentu ingin memperoleh jabatan tertinggi di dalam kenegaraan itu. Masalahnya bukan mencari jabatan demi jabatan itu sendiri, apalagi untuk menumpuk kekayaan, untuk nepotisme dan lain-lain, tetapi justru dengan jabatan yang sangat menentukan itu, lantas bisa diefektifkan berbagai kebijakan untuk mencapai keadilan sosial, keadilan ekonomi, penegakan hak asasi manusia, perbaikan pendidikan dan lain-lain. Karena jelas sekali kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa kebijakan apapun itu sesungguhnya ditentukan oleh political decision ya. Kita memang tidak suka itu mendengar politik ada panglima, tapi dalam kenyataannya memang keputusan politik ya, tidak usah kita panglimakan ya, tapi keputusan politik itu sangat menentukan policy atau kebijakan kita di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan segala macam. Nah, karena itu kalau Partai Amanat Nasional ini katakanlah memimpikan sebuah kemenangan yang fair, yang kesatria, kemudian dengan takdir Allah kita bisa membangun tim kepemimpinan nasional yang baru, yang jujur, yang sederhana, yang punya komitmen kerakyatan, maka kekuatan politik atau jabatan politik itu bukan lagi sebagai sesuatu yang disalahgunakan untuk memperkaya diri dan lain-lain, tapi sebagai amanat. Ya, sebagai amanat ini untuk mencapai cita-cita proklamasi. Rapat pleno yang berlangsung tertutup ini dihadiri seluruh anggota pengurus pusat Muhammadiyah, para ketua Dewan Perwakilan Wilayah dari seluruh Indonesia, serta para ketua lembaga di lingkungan Muhammadiyah. Rapat yang berlangsung tertutup membahas rencana Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Dr. Amin Rais untuk menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang akan dideklarasikan besok. Sebelumnya pada sidang Tanwir Muhammadiyah terakhir di Yogyakarta, Muhammadiyah telah memutuskan tidak akan berpolitik, termasuk mendirikan atau merestui partai politik tertentu. Dengan demikian, guna menghindari terjadinya konflik kepentingan, Amin Rais diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya, berikan keduanya ya. Kalau kaki saya yang satu sebagai Ketua Muhammadiyah,
sebagai orang nomor satu, kaki yang satu lagi di partai juga orang nomor satu, itu nanti apa bedanya dengan orang yang ya dulu merangkap jabatan, sudah presiden masih jadi, ya saya nggak ingin mengunjung lah ya. Jadi saya kira kita belajar demokrasi. Selanjutnya, posisi Ketua Umum PP Muhammadiyah akan dijabat oleh Profesor Syafi'i Ma'arif yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Sementara Amin Rais akan tetap menjadi anggota PP Muhammadiyah. Sesuai rencana, Partai Amanat Nasional ini akan dideklarasikan hari Minggu besok di Istora Senayan, Jakarta. Pak Amin, sebenarnya kenapa Bapak memilih untuk tidak jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dibanding dengan Partai Amanat Nasional ini, Pak? Saya kira memang aturan konstitusi atau undang-undang dasar dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah menghendaki kalau seorang pimpinan sudah aktif di sebuah partai politik, ya seyogyanya memang menyerahkan pimpinan itu kepada wakilnya. Menghindari konflik. Dan juga saya kira ada pertimbangan etis yang lebih penting. Saya bisa kelihatan serakah mungkin ya, kalau sudah ketua Muhammadiyah, ketua partai, saya kira. Tapi Pak Amin, apa pertimbangannya memilih untuk menjadi ketua partai dibanding ketua umum PP Muhammadiyah? Ini sebenarnya ceritanya panjang, Mbak Nunung, tetapi secara singkat saja, memang inilah sebuah proses yang sangat objektif, yang kemudian menggiring subjektivitas saya, gitu. Dan seperti saya tidak bisa keluar, akhirnya saya harus berkiprah di dalam panggung politik nasional karena seluruh teman saya mengatakan bahwa saya harus ikut mendorong kereta reformasi sampai sejauh mungkin gitu. Saya tidak boleh tinggal gelanggang colong payu, tidak boleh menghindar karena saya sudah ikut bersama-sama dengan para mahasiswa, tokoh-tokoh reformasi yang lain itu sudah sampai pada keberhasilan tahapan awal, tahapan berikutnya sebaiknya ikut terus. Pak, apakah dengan PAN Bapak yakin bisa memenangkan mayoritas di pemilu nanti? Tapi sudah siap pemilu ya Pak? Ya sudah, insya Allah sudah. Artinya kita sudah berpikir lama, ada semacam ijtihad politik berbulan-bulan, dan saya sudah sampai kepada konklusi, bismillah saya masuk ke Partai Amanat Nasional yang sifatnya inklusif, merangkul segenap komponen bangsa dengan platform yang jelas, bisa ditawarkan ke seluruh bangsa, dan silahkan kalau percaya dan mendukung, marilah bergabung ke PAN sehingga insya Allah ini bisa menjadi partai alternatif mudah-mudahan. Tapi kira-kira posisi Muhammadiyah bisa lepas sama sekali dari partai ini atau? Oh iya, saya kira seperti saya ini jelas sekali. Saya telah turun dari ketua umum saya itu, chairmanship, sehingga saya hanya anggota belakang. Ya. Karena saya bisa konsentrasi, dan nanti kalau ada teman-teman Muhammadiyah di cabang daerah wilayah itu hendaknya seperti itu. Sehingga Muhammadiyah tetap utuh itu, tapi orang-orangnya itu bisa bergabung dengan komponen masyarakat yang lain dari berbagai latar belakang, membangun sebuah partai baru. Oke, dan bahkan mungkin saja bisa jadi tidak ke PAN ya Pak ya, partai lain juga bisa kan? Boleh ya. Satu hal Pak, siapa saja yang direkrut di PAN ini nantinya? Sebenarnya masih terlalu dini, tetapi bisa saya katakan insya Allah ketua umumnya saya. Kemudian dibantu dengan 13 tim ketua yang bersifat lintas agama, lintas suku, lintas ras gitu. Kemudian sekjennya saya kira adalah Mas Faisal Basri, seorang tokoh reformasi juga terutama di bidang ekonomi. Dibantu dengan 5 wakil sekretaris atau tim sekretaris. Kemudian bendaharanya Insinyur Sunoto dengan beberapa staf bendahara, dan ketua Majelis Pertimbangan Partai itu Profesor Dr. Taufik Abdullah. Kabarnya pernah mengajak Pak Mokhtar Riyadi, benar nggak Pak itu kabarnya Pak? Pak Mokhtar Riyadi sampai tadi itu masih belum bisa dihubungi. Ya. Bahkan kita minta bantuan Profesor Emil Salim gitu. Sampai tadi saya masih telepon lagi kepada Pak Emil Salim, bagaimana Pak Emil Salim belum bisa dihubungi. Pak Amin berusaha juga menarik konglomerat yang lain untuk partai ini? Ya, artinya kita tawarkan, kemudian kita tanya kepada mereka. Jadi kalau tidak salah nanti ada Mas Kristianto Wibisono, bukan konglomerat, tapi dia punya pusat data bisnis. Bahkan saya mengharap seperti Pak Rizal Ramli yang punya ekonomi sangat tangguh itu, hendaknya bisa masuk juga. Cuma ini mungkin memang waktunya mengejar tanggal 23 itu cepat sekali. Satu hal Pak, kalau siap untuk pemilu
Kira-kira dananya dari mana Pak? Kan cukup besar untuk ikut. Ya, kita cuma ini modalnya ketulusan dan percaya diri itu saja. Jadi kita akan buka bank account ke beberapa bank, kita iklankan itu. Ya. Kita yakin akan banyak sumbangan yang masuk. Oke, waktu itu kan Pak Lidl ya pernah mengatakan bahwa menurut dia yang 3 besar yang bisa dalam pemilu nanti, hasil pemilu nanti adalah salah satunya Golkar, kemudian PDI Pro Mega dan PKB. Kira-kira PAN bagaimana nih Pak? Ya, saya dengan lamaran Pak Lidl itu nggak begitu percaya gitu, karena beberapa kali Pak Lidl keliru gitu. Ya. Yang fatal sekali 2 minggu sebelum Pak Harto turun, dia tidak pernah percaya, menganggap Pak Harto masih amat sangat kuat itu. Sementara 2 minggu sebelum Pak Harto itu turun, saya mengatakan bahwa Pak Harto akan turun beberapa hari lagi. Jadi Pak Lidl ramalannya lebih sering meleset daripada kena itu. Tapi nggak apa, harus kita hargai. Tentu ini adalah kebebasan akademis. Karena gitu. toh masih berlangsung ya Pak ya? Betul, Iya, betul. oke. Tapi programnya apa Pak PAN sendiri ini? Ya, PAN sendiri ini adalah sebuah partai yang diharapkan bisa menjadi alat untuk menegakkan demokrasi sosial, demokrasi ekonomi, demokrasi politik, dan juga demokrasi hukum gitu. Artinya benang merah atau benang emas keadilan itu harus kita tegakkan. Sekalipun wajahnya mungkin sedikit banyak teknokratik, tetapi juga banyak yang di dalamnya itu penuh dengan komitmen kerakyatan. Ini juga partainya orang banyak gitu. Yeah. Jadi partai rakyat kecil gitu, karena sebagian terbesar bangsa kita rakyat kecil, Mbak Nur, gitu. Jadi ini saya kira akan kita konsentrasikan kepada pembelaan kaum lemah. Pak, kalau tidak salah ya, dalam salah satu prinsip dasar di PAN ini adalah kedaulatan rakyat, Pak. Betul. Kalau Bapak lihat kedaulatan rakyat yang sekarang ini bagaimana, Pak Amin? Ya, sekarang makin baik. Sekarang makin baik. Ya. Dari tahun sejak Bung Karno naik panggung tahun 59 dengan demokrasi terpimpin, yang demokrasinya nggak pernah ada, cuma terpimpinnya saja, sehingga kita lebih kurang lantas ya jeblok lagi. Kemudian sejak Pak Harto tampil tahun berapa? Tahun 66 ya, sampai kemarin itu demokrasi Pancasila. Kasihan Pancasilanya itu, karena untuk cap sebuah demokrasi yang masih otoriter juga. Jadi saya kira ini sudah masanya kita tidak boleh eksperimen lagi. Dulu demokrasi parlemen jeblok, demokrasi terpimpin juga tidak berhasil, demokrasi Pancasila juga gagal. Nah, ini saya kira demokrasi tanpa embel-embel kita tegakkan. Nilainya sekali lagi keadilan tadi. Oke. Pak, satu hal Pak, tadi Golkar juga rencanakan untuk ada kemungkinan koalisi ya Pak. Kalau diajak koalisi dengan Golkar kenapa? Saya kira saya berpikir 17 kali. Ya. Artinya tidak mudah ya. Karena saya belum tahu platform Golkar yang sudah direformasi. Kalau Golkar masa lalu tentu goodbye, tidak mungkin gitu. Tapi kalau Golkar direformasi habis-habisan mungkin saja. Saya tidak akan berburuk sangka. Jadi ini terbuka. Saya bisa kerjasama dengan partai manapun. Oke. Tapi siap jadi presiden nggak Pak Amin? Saya kira insya Allah ya, kok siap-siap saja gitu. Kalau Bapak jadi presiden, apa yang pertama kali Bapak putuskan? Ya, yang pertama kali adalah melakukan blueprint, cetak biru untuk membuat sebuah new economic policy, kebijakan ekonomi yang baru yang menguntungkan rakyat banyak. Langkah berat tampaknya Pak ya? Memang, tetapi harus. Baik, terima kasih Pak Amin atas kehadiran dan penjelasannya. Yang dideklarasikan hari Minggu besok, Partai Amanat Nasional pimpinan Amin Rais sudah mendapat dukungan. Lembaga Penerangan dan Laboratorium Islam Sunan Ampel Surabaya secara resmi menyatakan dukungannya dan berharap partai ini bisa mengemban amanat umat. Menurut Saleh Al-Jufri, Partai Amanat Nasional menjadi harapan umat banyak karena benar-benar dipimpin oleh tokoh reformasi yang tetap komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Sebagai warga negara yang punya kepedulian politik, saya harus tetap ikut mengarahkan umat memilih partai politik. Saat ini saya ajak bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya untuk masuk Partai Amanat Nasional. Saat ini itu partai yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena tokoh-tokoh yang duduk itu orang yang sudah selektif. Habib Saleh Al-Jufri berharap Partai Amanat Nasional bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, yakni terciptanya sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, bersih, berwibawa, dan mengedepankan akhlakul karimah. Masing partai itu punya cirinya sendiri, punya gayanya sendiri, punya cita-citanya sendiri, dan punya programnya sendiri. Semuanya itu akan diuji di dalam masa depan yang akan datang. Paling sedikit
pemilihan umum yang sudah dekat waktunya. Nasional merupakan wujud partai politik ini menunjukkan bahwa memang masyarakat kita ini plural, dan pluralisme ini mesti disikapi dengan hati-hati dan dengan cara berpikir yang baru. Artinya kita harus mulai berbicara mengenai bagaimana berkompetisi secara sehat, bagaimana menerima pendapat yang berbeda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dr. Amin Rais saat mendeklarasikan Partai Amanat Nasional hari Minggu kemarin menyatakan partai yang dipimpinnya adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, serta kemajuan dan keadilan sosial. Partai Amanat Nasional juga optimis menang dalam pemilu mendatang. Di depan puluhan ribu massa yang hadir dalam acara deklarasi Partai Amanat Nasional di Istora Senayan hari Minggu kemarin, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dr. Amin Rais menyampaikan pokok-pokok pikiran platform partai di berbagai bidang kehidupan. Mengambil falsafah laksana matahari yang terbit dari timur, Partai Amanat Nasional atau PAN mencita-citakan terwujudnya suatu masyarakat Indonesia baru yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom, dan mandiri. Tampak hadir dalam deklarasi ini sejumlah tokoh masyarakat seperti Emil Salim, Rizal Ramli, Ferawati Fajrin, dan beberapa pemuka agama. Dalam pidato deklarasi yang dibacakan di depan sekitar 25.000 masanya, Ketua Umum PAN Amin Rais menyoroti beberapa hal. Di antaranya mendesak Habibie untuk sesegera mungkin menyelesaikan krisis ekonomi yang dampaknya semakin menghimpit masyarakat. PAN akan memperjuangkan adanya pembatasan masa jabatan presiden, pemisahan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara jelas, serta akan memperjuangkan adanya otonomi daerah. Di bidang Hankam, PAN menghendaki agar ABRI terus melakukan reformasi internal, serta mengusulkan polisi dari ABRI. Di bidang ekonomi, PAN akan memperjuangkan penghapusan segala bentuk monopoli usaha, serta akan memberdayakan pengusaha kecil dan koperasi, dan akan memperjuangkan terbukanya kesempatan kerja yang luas dengan perimbangan pembangunan daerah. Di bidang sosial, PAN akan memperjuangkan agar setiap warga negara memperoleh pelayanan perumahan, kesehatan, serta pendidikan yang merata. PAN juga menentang segala bentuk diskriminasi yang didasari suku, agama, ras, bahasa, dan latar sosial lainnya. Di bidang hukum, PAN akan memperjuangkan terciptanya kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara. Untuk itu, PAN akan berusaha memenangkan pemilu mendatang agar cita-cita partai tercapai dengan tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai lain. Tentu kita harus berkoalisi dengan partai-partai lain, ya. Tetapi terlalu amat sangat dini kalau saya mengatakan dengan partai mana. Oleh karena kita mempelajari platform masing-masing partai serta perilaku politiknya juga. Gitu. Mengajak seluruh kekuatan politik agar meneruskan proses reformasi. Partai Amanat Nasional mengajak seluruh kekuatan sosial dan politik untuk mendorong terus proses reformasi. Proses reformasi yang nampaknya masih harus melewati jalan panjang berliku. Jangan lupa, kita bisa menjadi kekuatan reformasi sejati dan Anda bila kita melakukan reformasi diri kita sendiri. Dalam deklarasi ini juga bacakan susunan pengurus harian partai. Turut masuk dalam jajaran Ketua PAN, tokoh aktivis AM Fatwa Muslim Abdurrahman dan pakar ekonom Dawam Raharjo. Sementara Sekjen PAN dijabat oleh pakar ekonomi UI Faisal Basri. PAN yang memiliki 19 departemen ini juga menempatkan Pius Lusri Lanang, aktivis yang pernah menjadi korban penculikan sebagai Ketua Departemen Pemuda. Sementara Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan, Sumrotin, serta Tini Hadat tidak bergabung dalam jajaran pengurus PAN karena alasan profesi mereka yang tidak bisa ditinggalkan. Disambut ribuan pendukungnya yang memadati Istora Senayan, PAN menyatakan dibentuk untuk membangun masyarakat madani yang bisa bertahan dari cengkeraman birokrasi sipil serta militer. Pidatonya, Amin Rais menegaskan, pemerintah Habibie hanya merupakan kepanjangan tangan Orde Baru saja. Namun PAN tak bisa menolaknya karena untuk membentuk pemerintahan baru melalui sidang istimewa MPR tidak mungkin. Mengingat anggota MPR sekarang bukan dipilih oleh seluruh rakyat. Menuntut pemerintah untuk kerja keras menurunkan harga sembako, menurunkan inflasi dan pengangguran, serta menyelesaikan segera undang-undang politik. Dalam kepengurusan PAN, Faisal Basri duduk sebagai sekjen dan waktu dekat PAN akan melakukan konsolidasi partai dengan mendidik cabang di daerah-daerah. Mendeklarasikan Partai Amanat
Nasional PAN di Bali, Amin Rais mengatakan bahwa belum lambat bagi Badan Pekerja MPR mencari berbagai masukan dengan berbagai golongan masyarakat. Berhubung partai-partai baru termasuk PAN tidak punya wakil di DPR, kita hanya di luar gedung ya. Tapi tolong kita melihat yang namanya demokrasi itu bukan demokrasi formal di lembaga-lembaga resmi formal itu. Ada sebuah wacana, ada sebuah medan yang amat sangat real yang juga merupakan ekspresi atau pengejauhan dari demokrasi yang perlu dipantau yang ada di luar gedung DPR dan MPR. Amin Rais mengharapkan agar para pemimpin elit politik dapat berpikir jauh ke depan dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk melahirkan Indonesia baru yang dapat bersaing di tengah globalisasi Milenium 3. Mendeklarasikan Partai Amanat Nasional wilayah Bali di Denpasar kemarin, pihaknya berharap pemilu dapat dipercepat untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR sesuai aspirasi. Namun PAN menurut Amin sebaiknya anggota DPR dipilih oleh rakyat tanpa melalui pengangkatan. Sebab jika ada yang diangkat, tidak akan menyuarakan rakyat, melainkan yang mengangkatnya. Amin juga menyatakan keberadaan ABRI di DPR bertentangan dengan undang-undang. ABRI sebaiknya terwakili di MPR sekitar 40 hingga 50 orang. Dikatakan bangsa Indonesia tidak boleh mengulangi kehidupan politik masa lalu maupun kesalahan ekonomi monopoli yang merusak sistem perekonomian. Dalam kesempatan yang sama, Amin juga melantik mantan Bupati Badung, Iwayandana, sebagai Ketua PAN wilayah Bali. Pandangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais tentang gagasan koalisi dengan PDI Perjuangan itu dikemukakannya di Palembang kemarin. Ketua Umum PAN Amin Rais menilai pada dasarnya lebih banyak persamaan pandangan antara PAN dan PDI Megawati. Kalau kita bicara koalisi itu memang tidak boleh kaku, dalam arti kalau kita ingin membangun masa depan bangsa ini dengan benar-benar kukuh dan kuat, maka yang dicari adalah persamaan pandangan, persamaan dasar perjuangan, kemudian juga persamaan tujuan. Bukakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dr. Amin Rais. Koalisi yang pernah digelindingkan ini, menurut Amin Rais, mendapat sambutan positif antara lain dari DPP PDI Perjuangan untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Menambahkan, dengan adanya koalisi tersebut, diharapkan kondisi stabilitas nasional bisa dikendalikan. Bisa Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais menilai gerakan untuk menggagalkan sidang istimewa MPR sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kekacauan politik dan disintegrasi bangsa. Pernyataan itu disampaikan Amin Rais ketika meresmikan Dewan Pimpinan Wilayah DPW PAN Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Amin Rais mengharapkan sidang istimewa MPR dapat menyerap aspirasi masyarakat, tidak mempertahankan status quo dan melaksanakan agenda reformasi secara benar. Dan saya khawatir kalau sampai kekuatan ini dibiarkan, ya, kemudian menjadi kata teman saya Nurholis Majid penuh dengan chaos, ya, penuh dengan anarki katakanlah, itu bisa berbahaya sekali. Ibu pendukungnya Amin Rais dalam pidato deklarasi PAN di Pekalongan dan Brebes, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan kecemasan masyarakat mengenai pembunuhan dengan dalih dukun santet kini telah merambah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan bahkan sudah memasuki Jakarta. Menurut Amin Rais, kasus yang berlarut-larut ini justru menimbulkan keresahan masyarakat di negara ini seolah tanpa hukum. Menghimbau kepada Pangap, kepada Kapolri, kepada Pak Habibie sendiri, tapi juga kepada aparat kejaksaan, kehakiman, namun juga seluruh kekuatan rakyat Indonesia untuk cepat-cepat menelikung, ya, menangkap dengan tegas para pelakunya supaya tidak menjadi epidemi penyakit politik yang tanpa kendali dan nanti kita hanya bisa kecewa di belakang hari. PAN Provinsi Jawa Timur sekaligus melantik para pengurusnya. Menurut Ketua Umum DPP PAN Amin Rais, tugas utama MPR saat ini adalah menghasilkan produk yang menjamin pemilu yang bebas, jujur dan adil, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan semangat reformasi. Deklarasi PAN yang berlangsung di lapangan Tambak Sari, Surabaya dihadiri anggota dan simpatisan PAN dengan menggelar bendera terbesar di dunia dengan ukuran 40 x 30 meter.
PAN yang akan dikibarkan berukuran 40 meter x 30 meter. Pembuatannya menghabiskan dana jutaan rupiah. Menurut pembuatnya, Haji Solihin, bendera ini menghabiskan kain 7 roll dan setiap rollnya sepanjang 180 meter. Untuk mengecatnya dibutuhkan tidak kurang dari 30 galon cat. Para pengunjung tumpah ruah, tetapi deklarasi berjalan tertib dan aman. Sementara itu, ketika melantik pengurus PAN Provinsi Irian Jaya di Jayapura, Ketua Umum PAN mengingatkan agar kontrak karya Freeport ditinjau kembali. Menurut Amin Rais, Freeport harus mampu memberikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di sekitar proyek tersebut. Kemudian mengapa kalau dalam pertambangan minyak, kita itu dapat produksi 85%, asing hanya 15%, tapi kalau mengenai emas, tembaga, dan perak itu dibalik. Orang asing 85%, kita 15%. 15% itu pun juga tidak beneran, karena kita tidak tahu berapa sebenarnya jumlah yang diangkut setiap bulan, setiap tahun ke luar negeri itu. Selain melantik pengurus PAN Provinsi Irian Jaya, Ketua Umum PAN juga mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan para alim ulama di provinsi tersebut. Amin Rais mengharapkan kepada para tokoh masyarakat untuk dapat membina persatuan dan kesatuan umat serta mencegah terjadinya KKN di provinsi tersebut. Wilayah DKI Jakarta. Dalam deklarasi ini tercetus keinginan PAN untuk memenangkan pemilu di wilayah Jakarta pada bulan Juni mendatang. Sekitar 50.000 pendukung Partai Amanat Nasional memadati Stadion Utama Senayan mulai sekitar pukul 6 pagi tadi. Sambil menunggu kehadiran Ketua Umum PAN Dr. Amin Rais, para pendukung PAN ini dihibur oleh para pengamen jalanan yang khusus diundang untuk memeriahkan acara deklarasi pengurus PAN wilayah DKI Jakarta. Tepat pukul 10, Amin Rais tiba di Stadion Utama Senayan yang disambut dengan kesenian tradisional Betawi. Bahkan Amin Rais tiba di podium dengan mengendarai kereta kuda. Acara semakin bertambah meriah dengan pertunjukan kolosal dengan judul Lengsernya Rejim Gurita. Tarian kolosal ini melibatkan puluhan pemuda-pemudi PAN yang dipimpin oleh Ikra Negara. Acara dilanjutkan dengan dibentangan pula sebuah poster besar yang bertuliskan Dr. Amin Rais for President dengan ukuran 40 x 60 meter. Setelah itu dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPW PAN DKI Jakarta dan diikuti 5 DPD PAN se-Jakarta, serta pelantikan DPW Barisan Muda PAN DKI Jakarta. Masa semakin bergelora tak kala Amin Rais sekitar 20 menit lamanya menyampaikan pidato politiknya, yang antara lain mempersoalkan kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Timur Timur, penilaiannya terhadap undang-undang pemilu yang baru disahkan oleh DPR, serta adanya jaminan yang diberikan pada Amin Rais ketika dirinya berkunjung ke Swiss bahwa bantuan luar negeri dan para investor asing akan kembali masuk ke Indonesia jika pemilu mendatang berlangsung secara jurdil. Dalam acara ini, Amin Rais terlihat didampingi oleh Sekjen PAN Faisal Basri, serta beberapa pengurus DPP PAN seperti mantan Asospol Kasospol, Majen TNI Purnawirawan Suwarno Adiwijoyo, serta Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan Hendro Priyono. Anggota dan simpatisan Partai Amanat Nasional siang tadi di Jakarta, Amin Rais menyatakan keprihatinannya atas kejadian-kejadian anarkis, jauh dari hukum dan keadilan, dan seolah-olah tatanan sosial telah ambruk. Kita menurut Amin Rais tidak boleh berpura-pura seolah-olah tidak tahu dalangnya. Pura tidak tahu siapa dalang kerusuhan yang telah memporak-porandakan kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Amin Rais meminta agar aparat ABRI segera menangkap dalang kerusuhan dan jangan berpura-pura tidak tahu siapa dalang, provokator, dan pelakunya. Pernyataan Amin ini sekaligus menanggapi pernyataan Kapolri, Letjen Polisi Rusman Hadi tentang kerusuhan Ambon beberapa waktu lalu yang mengatakan pihaknya merasa kesulitan dalam mengungkapkan dalang kerusuhan karena kurangnya bukti-bukti. Pernyataan Kapolri itu dinilai Amin sangat mengherankan, apalagi karena Indonesia telah memiliki badan intelijen yang cukup canggih. Tentang masalah Timur Timur, Ketua Umum DPP PAN Amin Rais menyatakan PAN setuju referendum dalam waktu 2 atau 3 tahun. PAN Dr. Amin Rais menilai keputusan pemerintah Indonesia untuk melepaskan Timur Timur sebagai keputusan yang tergesa-gesa. Amin Rais sendiri menjadikan pertemuannya dengan narapidana politik tim-tim Sanana Gusmao beberapa bulan yang lalu sebagai sebuah referensi. Dalam pertemuan tersebut, baik Amin Rais maupun Sanana sepakat
Diperlukan sebuah referendum untuk menentukan nasib sendiri rakyat Timor Timur. Tetap memaksakan tim-tim sebagai bagian Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama dan hak asasi manusia. Namun sebaliknya melepaskan tim-tim secara tidak bertanggung jawab juga bukan langkah bijaksana. Menurut Amin Rais, pelaksanaan referendum merupakan pilihan yang paling tepat dalam penyelesaian masalah Timor Timur, sehingga rakyat Timor Timur dapat menentukan nasibnya sendiri. Mau membeli pikiran-pikiran yang secara eksklusif tertutup, yang tidak bisa ditawar-tawar, seolah-olah tim-tim itu tidak bisa berubah, harus milik kita selama-lamanya. Sementara kita tahu tim-tim telah menjadi duri yang mengganggu dalam daging tubuh bangsa Indonesia. Sebaliknya saya juga nggak berpikir seperti pemerintah, udahlah lepaskan saja secara nggak bertanggung jawab, tidak. Tapi PAN setuju referendum diberikan, tapi dengan selang waktu 2-3 tahun untuk memberikan persiapan mental buat teman-teman kita di tim-tim supaya tidak kaget, baik yang pro maupun yang anti integrasi. Jadikan pertemuannya dengan narapidana politik tim-tim Sanana Gusmao beberapa bulan yang lalu sebagai sebuah referendum. Ya, saya kunjungi Pak Sanana, saya bilang, Bung Sanana, andai kata nanti dalam referendum yang betul-betul jurdil, disupervisi oleh pemerintah Jakarta, oleh pengamat internasional dan lain-lain, andai kata ternyata nanti hasilnya sebagian besar rakyat tim-tim ingin tetap integrasi Republik, bagaimana? Dia mengatakan, Pak Amin, tentu saya juga akan terima dengan sepenuh-penuhnya. Saya juga mau tanya, kalau hasilnya ternyata sebagian besar penduduk tim-tim ingin lepas, mau membuat Republik Mini, bagaimana? Saya katakan silahkan, saya juga ikhlas dan tulus. Amin Rais memperkirakan dibutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun agar masyarakat tim-tim masuk dalam sebuah referendum. Amin juga mengingatkan, usulan referendum dari partainya hanya berlaku untuk kasus tim-tim. Sampai memberikan referendum di tim-tim, itu tidak berarti kita juga lantas akan berikan referendum di Sulawesi Utara, di Riau, di Aceh, Irian Jaya. No, tidak sama sekali. Mengapa? Karena masalah tim-tim memang masalah internasional. Sampai sekarang tetap jadi masalah PBB. Belum dicoret dari agenda PBB, dan ini menimbulkan pro dan kontra dan membuat citra Indonesia terpuruk di dunia internasional. Sementara Irian, Aceh, Riau, Lampung, Sulawesi Utara itu lain sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan tim. Dalam pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara lain di Forum Pertemuan Ekonomi Internasional di kota Davos, Swiss 3 hari lalu, pihak luar negeri menegaskan bahwa krisis ekonomi di Indonesia akan cepat teratasi bila pemilu berlangsung luber jurdil. Sedangkan menyangkut pernyataannya di salah satu TV luar negeri bahwa dirinya siap menjadi orang nomor 2 atau jadi wakil presiden, Amin Rais menjelaskan keputusan itu sangat tergantung dari hasil pemilu yang akan datang. Karena bila PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati menang mutlak, maka Amin siap jadi wapres. Namun bila PAN yang menang, posisi presiden sebaiknya dipegang oleh orang PAN. Untuk itu Amin yakin PAN akan masuk menjadi salah satu partai terbesar yang akan memperoleh suara terbanyak pada pemilu nanti. Dengan melibatkan ratusan pemuda, sendera tari kolosal lengsernya rezim gurita menjadi pusat perhatian massa pendukung PAN yang membanjiri Istora Senayan, Jakarta siang tadi. Sendera tari kolosal karya Ikra Negara ini mengisahkan jatuhnya rezim Soeharto yang digambarkan sebagai sesosok gurita yang tangannya merambah kemana-mana dan ke semua sektor kehidupan masyarakat. Rezim gurita senantiasa melanggengkan kekuasaannya dengan jalan apapun, termasuk melalui kekuatan senjata. Tak jarang untuk kepentingannya itu, rezim gurita mengadu rakyat dengan rakyat. Melalui kekuatan massa dengan dimotori oleh mahasiswa yang telah muak dengan tingkah pola sang gurita, maka rezim gurita pun mulai digoyang. Unjuk rasa demi unjuk rasa dilakukan dengan penuh pengorbanan, bahkan dengan pengorbanan nyawa para mahasiswa. Karena besarnya desakan massa, akhirnya rezim gurita dapat dijatuhkan. Satu persatu belalai panjang gurita dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
Namun disadari meski rezim gurita telah lengser, namun berbagai pengaruhnya masih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langit di atas bumi Indonesia masih terlihat mendung dan onak duri masih banyak bertebaran yang suatu ketika dapat menghambat perjalanan menuju tatanan hidup yang lebih demokratis. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waduh, Bapak marah kita. Marah ya, marah ya? Iya, marah. Marah mana itu? Mencabut-cabut. Itu marah kita. Sudah jadilan. Hidup jadilan. Jarang kepang. Ye, matur nuwun. Di tengah manusia. Terus jalan terus. Terima kasih, matur nuwun. Pasti. Hadir yaitu saudaraku Profesor Dr. Amin Rais yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada dari mana itu? Riak ya? Seni riak. Terima kasih sekali. Kita sekarang kembali ke sana. Terima kasih Sarjua Seto semuanya kita. Perhatian. Terima kasih sekali. Saya mohon ini sih duduk sana, duduk biar saya di sana. Pokoknya semua seni hebat hidup. Ya. Mas Marumulun yang jadi Warukato, jadi Anoman, jadi Kresno, jadi Baladewa, jadi Dasamuka dan lain-lain. Ya. Terima kasih sekali. Nah sekarang karena waktu makin sore, saya kenang-kenangan. Ada uang 50.000 gambarnya Amin Rais tertawa. Nah sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya merasa sangat bahagia dan terima kasih kepada saudara-saudaraku di Boyolali ini, di Kecamatan Ngampet dan sekitarnya, yang dengan setia bahkan diguyur hujan tetap menunggu kedatangan saya dari DPP Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan kesabaran Anda, ketahanan mental Anda diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membuktikan betapa semangat dan tekad dari orang-orang PAN betul-betul membaca.
Kita ini tidak karena uang, tidak karena bujukan, kita ikhlas lillahi ta'ala datang ke lapangan mensukseskan program Partai Amanat Nasional. Tidak ada satupun di antara saudara yang mendapat bayaran sama sekali. Betul? Berbeda dengan partai yang gambarnya pohon itu, ya. Setiap kali pasti bagi-bagi uang, bagi-bagi duit, padahal itu uang rakyat Indonesia. Karena itu dengan membagi uang haram itu, mudah-mudahan mereka keok dan kalah dalam bentuk uang itu. KKN itu betul-betul menggerogoti kekayaan kita. Maka ibarat sebuah keuangan rumah tangga, kita selalu minus, kita banyak hutang, kita jadi pengemis internasional. Dan sekalian, jadi itulah mungkin masa depan kita, insya Allah kita optimis, kita bekerja sama, dan jangan lupa memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah menolongmu, tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkanmu. Sebaliknya, kalau Allah telah menistamu, tidak ada orang yang bisa membantumu. Karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah, kerja keras, mudah-mudahan nir sambikolo, tidak ada arah melintang. 7 Juni, on time, off tight, kita bisa berpemilu. Dan saya bayangkan, insya Allah tanggal 8 Juni, kita melihat televisi, ternyata sebagian besar Indonesia, katakanlah 30% lebih, mencoblos Partai Amanat Nasional. Kalau kita sampai mendapat 30%, itu insya Allah kita menjadi pemimpin koalisi. Kita jadi lokomotif pembangunan. Tapi kalau kita cuma 10%, nyuwun ngapunten, kita jadi gerbong saja. Jadi gerbong tidak enak. Ya, tapi lebih baik jadi pemimpin, kreatif, kemudian punya wawasan yang jauh, kita bisa bersama-sama rakyat membawa Indonesia terbang tinggi ke abad 21 sejajar dengan bangsa-bangsa maju yang lain. Sekian saja. Allahu Akbar. Merdeka. Hidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Banyak secara maraton di 4 kabupaten seprovinsi Jawa Barat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais menilai justru kini saatnya pemerintah Habibie membuat surat kepada pemerintah Austria supaya harta kekayaan Soeharto segera dibekukan. Karena itu jangan gegabah, saya peringatkan, lebih baik Soeharto tahu diri, kembalikan uang ke rakyat. Dan saya ini, tolong ini ditayangkan ke televisi dan lain-lain, tolong saya berpendapat sekarang ini pemerintah Habibie tidak ada alasan untuk tidak segera membuat surat ke pemerintah Austria dan bank-bank bersangkutan supaya harta benda Soeharto segera dibekukan. Ya. Adanya pendapat hasil investigasi majalah Time diragukan kebenarannya. Menurut Amin Rais, majalah berstandar internasional tersebut tidak mungkin mempertaruhkan reputasinya. Sementara menanggapi pendapat banyak tokoh bahwa harta kekayaan HMS, putra-putri dan keluarga harus dipisah, menurut Amin Rais justru menunjukkan nepotisme luar biasa. Formis Amin Rais berpendapat, temuan majalah Time dapat dijadikan dorongan oleh pemerintah untuk melaksanakan TAP MPR tentang KKN, termasuk pengusutan harta kekayaan mantan Presiden Soeharto dan keluarga. Keraton Yogyakarta ini diikuti 48 parpol yang ada. Setiap parpol mengirimkan maksimal 48 peserta. Mereka berpawai dengan berjalan kaki. Yang mendapat giliran kampanye monologis pada hari ketiga di Kodia Bandung ini mencoba menarik simpati massa dengan memfokuskan materi kampanye kepada permasalahan kaum wanita. Selain melalui tema kampanye yang mempersoalkan hak kaum wanita, juga menampilkan para juru kampanye yang semuanya wanita, termasuk diantaranya adalah istri Ketua Umum PAN Amin Rais. Dalam kampanyenya, partai yang berlambangkan matahari bersinar ini mengajak kepada simpatisannya, khususnya kaum wanita, untuk memenangkan pemilu Juni mendatang. Menurut istri Amin Rais, di mata Partai Amanat Nasional, kaum wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
Selain bertekad memenangkan pemilu Juni mendatang, partai bernomor urut 15 ini juga menjagokan pimpinan partainya Amin Rais sebagai calon presiden. Dalam rangkaian kampanyenya di Jawa Timur, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Profesor Dr. Amin Rais dijadwalkan hadir di Trenggalek, Tulungagung, dan Pasuruan. Untuk mengunjungi daerah-daerah tersebut, Amin Rais yang pernah gagal masuk Pasuruan karena dihadang kelompok massa yang menamakan diri Garda Arepas akan menggunakan helikopter. Dr. Andes Masfuk dari pengurus wilayah PAN Jawa Timur dalam keterangan persnya di Surabaya Rabu petang mengatakan, Amin Rais dijadwalkan hadir di Pasuruan pada kampanye putaran kedua 27 Mei mendatang. Ia menegaskan, Amin Rais tidak gentar mengunjungi daerah-daerah tersebut, sekalipun pernah mengalami aksi penghadangan di Pasuruan dan Madura. Nampaknya akhir-akhir ini Pak Amin sudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan yang menentang maupun yang kurang senang. Partai Amanat Nasional menargetkan perolehan suara 30% di Jawa Timur, sekalipun mengaku tidak memiliki daerah tertentu yang bisa dipandang sebagai kantong suara. Dalam kampanyenya di Jawa Timur, selain Ketua Umumnya Amin Rais, PAN akan menerjunkan sejumlah kadernya seperti Dr. Saleh Al-Jufri dan Ustadz Abdurrahim Nur. Seperti kampanye parpol sebelumnya, kampanye Partai Amanat Nasional di ibu kota Sabtu kemarin diwarnai dengan arak-arakan masanya. Konvoi massa partai berlambang matahari itu mencapai 3 km. Arakan-arakan massa Partai Amanat Nasional itu terjadi setelah massa PAN dari Jakarta Timur dan Jakarta Selatan bertemu di kawasan Kuningan. Massa yang mengendarai kendaraan roda 2 dan 4 itu lantas membuat barisan dan mengambil setengah jalur jalan. Dari Kuningan, massa partai pimpinan Amin Rais itu kemudian bergerak menuju Warung Buncit, Jakarta Selatan. Panjang konvoi massa itu mencapai 3 km dan mendapat sambutan masyarakat yang berdiri di pinggir jalan. Menurut pengurus PAN, ini merupakan konvoi terpanjang yang pernah dilakukan partainya selama kampanye. Karena panjangnya konvoi tersebut, satgas dari partai politik yang mendapat jatah kampanye saling bahu-membahu mengamankan arus lalu lintas yang dilewati konvoi massa PAN. Arak-arakan itu sendiri relatif tidak mengganggu lalu lintas. Kusnaryati Amin Rais dalam kampanye dialogisnya di Jakarta Sabtu siang menyatakan bahwa Kementerian Peranan Wanita perlu dibubarkan karena dianggap mubazir. Menurut Kusnaryati Amin Rais, wanita harus dapat menjadi menteri yang tidak hanya mengurusi masalah wanita, namun juga banyak masalah lain yang lebih kompleks. Arakan kendaraan bermotor di sekitar Kebonjeruk Meruya, Srengseng, dan Kemanggisan, Jakarta Barat. Kehadiran massa PAN yang menggunakan berbagai kendaraan bermotor seperti truk, angkot, mobil pribadi, dan bajai mendapat perhatian dari warga di sepanjang jalan yang dilalui. Hari Selasa, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Amin Rais mengatakan, semua anggota dan pendukung parpol adalah bersaudara dan sama-sama anak bangsa. Karena itu jika ada beda pendapat antar parpol, jangan sampai mengakibatkan perpecahan yang merusak persatuan dan kesatuan. Amin Rais kembali mengingatkan masa depan bangsa Indonesia yang masih panjang, jangan sampai terganggu dan bahkan dihancurkan oleh kepentingan jangka pendek yakni pemilu bulan depan. Untuk itu harus dihindari saling mencemooh dan saling menyerang antar pendukung parpol. Tolong kita satu, kita ini adalah sesama keluarga bangsa Indonesia. Beda baju itu hanya ya beda lahiriah, tapi dasarnya kita ini adalah dasar bangsa Indonesia itu ya. Jadi kesatuan persatuan. Dalam pesan kampanye yang disampaikan di depan puluhan ribu massa Partai Amanat Nasional di Garut, Jawa Barat, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Amin Rais menekankan perlunya masyarakat menjaga ketenangan dan rasa persatuan. Di saat banyak orang melakukan pesta turun ke jalan dalam masa-masa kampanye, perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lain seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Amin Rais juga mengingatkan pemimpin partai hingga ke tingkat yang paling bawah supaya bersama-sama memberikan yang terbaik bagi bangsa dan tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang menyinggung partai lain. Para pemimpin partai diingatkan agar tidak mempertaruhkan masa depan bangsa hanya karena masalah sepele. Kampanye yang aman dan damai namun marak dengan atribut masing-masing partai yang memeriahkan suasana, menurut Amin Rais bisa menjadi modal utama menuju penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan jurdil. Amanat Nasional PAN hanya terlihat di wilayah Jakarta Selatan. Konvoi yang diikuti ratusan simpatisan ini terlihat rapi dengan atribut khasnya memakai ikat kepala Yogyakarta. Sidak Feridan Iskandar, Indonesia. Presiden lainnya antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono 15,1% dan Yusril Iza Mahendra 3,7%. Selain itu muncul juga nama Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid Rudini, Hamzahas serta Wiranto.
Uniknya, mantan Presiden Soeharto juga masih dipilih meski hanya oleh 1 responden dengan alasan ketika menjabat Presiden negara aman. Mengenai partai politik pilihan, Partai Amanat Nasional PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar kembali menjadi pilihan umumnya responden. PAN mengungguli PDI Perjuangan, sedangkan Golkar masih agak tertinggal. Sementara 91,4 responden menyatakan pemilu jangan ditunda dan 45,7% responden yakin pemilu akan berlangsung jujur. Meski tanpa kehadiran Megawati Soekarno Putri dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Paso Ciganjur, 2 tokoh yakni Ketua Umum DPP PAN Amin Rais dan tokoh PKB Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut Gus Dur membahas berbagai hal mengenai komunikasi bersama antara PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Gus Dur, komunikasi yang rencananya akan diumumkan oleh Amin Rais dalam waktu dekat ini diantaranya berisi sikap ketiga partai tersebut dalam hubungannya dengan pemerintah dan ABRI, Stambus Accord, termasuk agar kampanye berjalan dengan lancar dan damai. Kira-kira komunikasinya apa, Gus? Ya enggak boleh, saya itu apa kata Pak Amin, nah, kalau saya ngomong nanti kan saya benar. Ya, pada pokoknya ya sama tanya Pak Amin aja. Atau mungkin mengenai kampanye dan pemilu dan sebagainya. Oh iya, tentu. Mengenai pemilu, mengenai hubungan antar partai, hubungan antara kita dengan pemerintah, ya, dan hubungan kita dengan ABRI. Ada rencana ke arah koalisi itu? Ya? Pembicaraan ke arah koalisi mungkin? Oh ya, koalisi tentu terjadi antara kita bertiga. Bertiga itu dengan siapa? Ya itu, PKB, PDI Perjuangan, dan apa namanya, dan PAN. Memang Mbak Mega tadinya mau datang malam ini, gitu loh. Tapi janji saya memang nelpon dia sore tadi, saya ketiduran terus sampai malam setengah 10 Pak Alwi datang baru saya bangun. Karena kemarin saya memang tidak tidur semalam-malaman. Sementara itu Gus Dur juga menambahkan, dalam komunikasi ini sengaja tidak membahas soal calon presiden maupun calon wakil presiden. Sebab hal itu akan dibahas setelah pemilu nanti, karena ketiga partai ini kemungkinan besar akan berkoalisi. Komunikasi ketiga partai ini tetap terbuka bagi partai lain untuk bergabung. Pertemuan dengan Megawati dan Gus Dur, Amin menjelaskan sudah ada persiapan intern di level sekjen. Namun pertemuan yang akan membicarakan tentang kesepakatan antar partai-partai besar untuk menjaga ketenangan pemilu tersebut akan dilakukan beberapa hari mendatang. Komunike yang rencananya akan ditandatangani Amin Rais, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri memiliki makna penting demi suksesnya pemilu 1999. Namun Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Hayono Isman mengharapkan komunike itu tidak terbatas menyangkut masalah pelaksanaan pemilu, tapi juga soal kepemimpinan nasional. Untuk mencapai jalan ini, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PDI Perjuangan harus menempuh jalan koalisi guna meraih suara mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, mereka dapat bersepakat untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai presiden. Ditangani oleh 3 partai. Partai-partai ini adalah Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais, komunikasi ini tidak tertutup hanya untuk 3 partai. Bahkan ia mengajak agar seluruh kekuatan reformis bersatu untuk melawan kekuatan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengajian. Saudara-saudara, kami bertiga yaitu Dr. Muhammad Amin Rais selaku Ketua Umum PAN, Partai PAN, ya, kemudian Mbak Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI, dan saya Abdurrahman Wahid selaku pendiri PKB. Terus terang saya lupa panjangnya ini. Partai Kebangkitan Bangsa ya. Tadi apa nih? Nah ini telah sampai kepada kesepakatan untuk menghadapi pemilu yang akan datang, di mana kita akan mengadakan kampanye
itu dalam sebuah united front bersama menghadapi pihak-pihak yang tidak menginginkan reformasi alias mempertahankan status quo. Nanti jangan tanya siapa itu yang mempertahankan status quo, cari sendiri. Udah gede wartawan. Tadi pernyataan bersama itu telah ditandatangani oleh kami bertiga, Mbak Mega, saya, dan Mas Amin. Terus terang Mbak Mega nggak datang ke sini karena saya larang. Karena besok pagi dia akan berangkat ke Lampung. Komunike bersama 3 partai yang ditandatangani Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan pendiri PKB Abdurrahman Wahid menyatakan menentang segala bentuk upaya untuk mengembalikan kekuatan status quo dalam sistem negara dan berbangsa di Indonesia melalui pemilu yang tidak luber, jujur dan adil tersebut. Amin Rais menegaskan, akhir-akhir ini ada upaya dari simbol kekuatan status quo, yaitu Golkar yang hendak memaksakan keinginannya untuk kembali berkuasa melalui cara-cara yang tidak wajar. Terutama sekali untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami betul-betul ingin di pemilu yang jujur dan adil. Jangan sampai mereka menggunakan cara lama, yaitu politik suap, menggunakan aparat birokrasi, aparat keamanan. Selain itu, Amin Rais menyatakan, komunike ini tidak tertutup hanya untuk 3 partai saja. Namun pihaknya mengajak kepada seluruh kekuatan reformis untuk bersatu melawan kekuatan status quo. Komunike bersama ini memang ditandatangani oleh 3 orang, tetapi seperti sudah kita bicarakan sebelum ini, mereka yang ingin bergabung, ingin memperkuat partai yang pro reformasi, pro perubahan, itu silakan bergabung dengan kita. Ya. Betul Pak Amin. Jadi jangan sampai dianggap bahwa seolah-olah 3 orang ini bisa menentukan banyak hal. Ya, kami sangat memahami dengan segala kerendahan hati bahwa tentu masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang lain yang diharapkan bergabung untuk memperkuat front reformasi, front perubahan, dalam rangka istilah itu menghadang kekuatan status quo. Kendati Ketua Umum DPP PAN Amin Rais mengakui ada berbagai perbedaan pandangan antara PAN dan PDI Perjuangan seperti mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan bentuk negara federal, namun komunike mereka terjadi semata-mata karena demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Dalam komunike ini, kendati ketiga partai sepakat akan melakukan koalisi, namun pembicaraan mengenai Stambus Accord baru akan dibicarakan di tingkat sekjen. Komunike ini harus dibuat begitu? Ya, karena kita melihat peta politik konkretnya masih agak berat. Terus terang masih ada kekuatan yang bagi-bagi duit ke berbagai pulau di luar Jawa dan juga di Jawa sendiri. Secara sangat tidak etis, mencolok mata mereka bagi-bagi duit. Katanya ini kemanusiaan, tapi kalau milih partai kami ya apa boleh buat. Tapi persoalan money politics itu sebenarnya kan banyak orang bilang banyak juga dilakukan oleh partai-partai yang lain begitu Pak, bukan hanya 1-2 partai saja. Mungkin Mbak, tapi sekarang ada ya, saya kira yang dikatakan itu limits of tolerance ya, batas toleransi. Mungkin ada partai lain juga bagi-bagi duit itu, tetapi ada satu partai yang itu beyond the limits of tolerance ya, sudah jauh melampaui batas toleransi itu, karena sudah dalam bahasa Jawa itu sudah tokleh, sudah begitu cetowelo-welo dalam melanggar aturan main itu. Nah, Pak Amin, sekarang begini, kalau bicara tentang masalah kelompok pro status quo, pasti partai itu kan termasuk, siapa sih yang dimaksud, jelas-jelas Golkar gitu? Ya, partai beringin ini itu menurut saya memang tetap merupakan backbone, ya, tulang punggung dari status quo.